Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin video ini dibuat untuk melengkapi atau memperjelas ya materi kemarin yang tentang eh, plankton itu ya. Nah, jadi setelah eh, beberapa hari ini ternyata banyak yang nanya ya tentang bagaimana bukan rumus sih, perhitungan lebih tepatnya perhitungan daripada eh, praktikum yang kemarin ya. Nah, jadi kita balik lagi dulu ke rumus. Nah, di sini untuk rumusnya itu DI sama dengan NI dikali VS per VC dikali dengan 1 per A gitu ya. Dimana DI ini adalah kelimpahan jenis. Satuannya individu per liter. Nah, jadi kalau misalnya kalian menghitung kelimpahan jenis plankton misalnya Cyclotella gitu ya. Jadi DI-nya berarti Cyclotella kan. Jadi kelimpahan jenis Cyclotella dalam liter gitu ya. Jadi setelah kalian hitung pakai rumus ternyata hasilnya misalnya 400 sekian gitu, misalnya 450. Jadi itu artinya kelimpahan jenis plankton Cyclotella di perairan kampus UIN 2 misalnya adalah 450 individu per liter. Nah, itu untuk eh, kesimpulan akhirnya dari rumus ini gitu ya. Nah, untuk NI-nya, NI ini adalah jumlah individu jenis I gitu. Jenis I itu maksudnya kalau kalian ngitung kelimpahan jenis Cyclotella berarti NI-nya juga individu jenis Cyclotella kayak gitu ya. Nah, apa bedanya DI sama NI? Nah, NI ini adalah jumlah individu yang kalian amati di bawah mikroskop yang kemarin pakai hemositometer. Nah, sedangkan VS ini adalah total volume seluruh sampel. Nah, kemarin itu sebetulnya saya sempat salah ya menjelaskan bahwa seharusnya VS ini adalah volume seluruh sampel yang telah kalian ambil gitu ya ketika sampling. Jadi kan kalian nyemplingnya itu masukin ke planktonet ya. Di ujung planktonet itu ada botol, namanya itu botol plankton. Nah, yang dihitung itu VS ini ternyata botol planktonnya itu gitu. Jadi nanti kalian hitung volume dari botol planktonnya itu berapa ya. Nah, selanjutnya VC. VC itu adalah total volume sampel yang dihitung. Jadi VC ini eh jumlah kotak rumusnya itu ada lagi. Jadi jumlah kotak dikali F. Jumlah kotak di sini jumlah kotak yang kemarin dijelasin diamati itu kan ada 4 biasanya ya. Berarti 4 dikali VF. VF ini apa? VF ini luas kotak dikali dengan D. Nah, ini yang ada di HMO kalian. Ada tulisan di HMO kalian itu kan ada yang 0,025 mm persegi gitu ya. Nah, itu tuh buat LK-nya untuk D-nya 0,1 mm. Nah, nanti mungkin kalian yang ada fotonya bisa cross check lagi. Nah, selanjutnya oh ya ini tuh satuannya mililiter yang tadi juga volume seluruh sampelnya dalam mililiter. Nah, untuk yang lain ini volume air yang disampling. Nah, 2 minggu sebelumnya kan kalian sampling ya. Sampling plankton. Nah, volume air yang disampling itu berapa? Nah, kalian masukin ke rumus L. Misalnya dalam satu botol kan kemarin satu botol untuk berapa kelompok. Nah, di botol itu berapa volume air yang disamplingnya. Jadi misalnya dalam satu botol itu untuk 2 kelompok, tiap kelompoknya melakukan sampling. Berarti misalnya tiap kelompok 5 liter gitu ya. Jadi 5 ditambah 5 berarti 10 liter volume air yang disampling itu. Jadi total seluruh eh, air yang disampling pada botol yang kemarin kalian pakai buat identifikasi itu berapa. Nah, di sini kemudian ditulis sama untuk di volume seluruh sampelnya juga tadi ya. Jadi kalau kalian misalnya tiap kelompok misalnya A1 sama A2 dalam satu botol yang sama berarti di sininya dikaliin 2 gitu.
tinggal dikaliin 2 aja. Nah, untuk volume tabung dari botol planktonnya sendiri rumusnya alas kali tinggi, di mana tinggi dikali alasnya yaitu lingkaran yaitu pi r kuadrat. Untuk ukurannya udah saya ukur di sini, untuk tingginya itu sekitar 9 cm dan diameternya yaitu 3 cm. Nah, di sini kalian jangan apa ya, terkecoh gitu ya. Di sini kan diameter, di sini yang dibutuhinnya jari-jari. Jadi kalian tinggal bagi 2 aja gitu dari perhitungan ini. Nah, kayak gitu. Jadi untuk rumusnya kayak gitu aja sebenarnya, simpel ya. Nah, terus untuk ke perhitungan data. Nah, di sini saya udah kaliin ya untuk rumus VC-nya yang eh tadi itu rumusnya itu luas kotak dikali dengan em, kedalaman dikali dengan 4 jumlah kotak yang diamati ya. Nah, kayak gitu. Hasilnya setelah dikaliin hasilnya 0,01. Nah, untuk olah datanya kalian kan udah punya ini ya, data per kelompok gitu ya, tentang apa aja gitu yang udah teridentifikasi dan jumlahnya gitu dari plankton yang telah kalian amati sebelumnya. Nah, di sini contohnya ada anabaina jumlahnya 7 gitu. 7 individu di seluruh kotak yang kalian amati gitu ya. Nah, ini ada Volvox XP 3, Euglena 1, Spirulina 3, Cyclotella ada 4 misalnya ya. Jadi totalnya ada 18. Nah, ini itu nilai jumlah ini disebutnya NI. Ini ya, biar gampang. NI. Nah, ini data buat NI-nya gitu ya. Nanti kalian masukin ke rumus aja. Nah, di sini N5 apa? N5 itu jenisnya. Jadi di sini ada berapa jenis yang kalian udah identifikasi. Nah, fungsinya sebenarnya di perhitungan kelimpahan sendiri N ini nggak terlalu penting ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngolah data lanjutan ke apa? Ke eh, yang H aksen itu rumusnya apa ya? Keanekaragaman plankton. Nah, ini N-nya bakal dibutuhin gitu. Jadi sebenarnya ini boleh ditulis, boleh enggak untuk N-nya, tapi lebih baik ditulis sih. Untuk takutnya nanti kalian mau sampai ke keanekaragaman plankton lebih bagus, nanti nilainya juga dapat plus mungkin ya dari masing-masing aslabnya gitu. Nah, di sini eh, udah kan kalian dapetin nilai NI-nya, tinggal kalian masukin ke rumus aja gitu. Nih, di rumusnya kan tadi udah. Oh ya, untuk perhitungannya kalian boleh pakai aplikasi atau misalnya kalkulator kalau memungkinkan gitu ya. Nah, di sini saya pakai Excel karena biar mudah aja gitu ya perhitungannya, nggak usah input satu-satu. Jadi gini nih ya, jadi perhitungannya kita masukin ke rumus. Di sini rumusnya DI sama dengan NI eh, kali VS per VC dikali dengan 1/A. Nah, di sini berarti DI tinggal masukin aja rumusnya. Ini kan NI. Nih, NI-nya kita klik terus tinggal dikali kan, dikali. Kalau kali di Excel itu untuk notasinya di sini bintang, terus dikali VS. VS-nya, nah misalnya kalian nemu di sini ya VS-nya, setelah kalian hitung ditabung VS-nya ternyata sekitar 63,5 misalnya gitu ya. Kalian masukin aja di sini VS-nya 63,5. Mana sih? 0,5 gitu ya. Terus dibagi dengan tadi ini 0,01 VC ya. 0,01. Sekali lagi dengan 1/A ya. 1/A. 1/A. Gini, dikurungin dulu. 1/A. A-nya misalnya 10 ya. Nah,
10 liter. Nah, kayak gini, tinggal kayak gini aja. Kasih kurung, terus enter deh. Tuh, ini udah keluar hasil DI-nya gitu ya. Jadi DI Anabaena itu di setiap liter itu kisarannya ada 4.445 individu per liter. Nah, tinggal drag aja kalau kalian inputnya di Excel gitu ya. Nah, ini udah ketemu gitu ya hasilnya. Nah, kayak gitu, tinggal drag aja. Terus ini maknanya apa? Maknanya kalau misalnya ini nih, Anabaena misalnya, berarti ada sekitar sini ya, kesimpulannya. eh, Pada setiap liter air, sampel air di misalnya danau ya, danau kampus 2 UIN, SGD gitu ya. Terdapat sekitar tadi berapa? 4.445 spesies Anabaena gitu gitu aja gitu ya. Terus nanti kalian Anabaena SP. Nah, habis itu terus kalian masukin aja satu-satu gini. Kelimpahannya berapa? Kelimpahan dari setiap jenis planktonnya berapa? Kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau masukin ke rumus apa? Rumus eh, keanekaragaman bisa ini nih rumusnya. Ini keseragaman. Nanti ini turunannya lagi. Nah ini nih indeks Shannon Warner. Jadi kurang lebih kayak gini NI per N len NI per N. Ini harusnya dikurungin ya. NI per len dan itu kayak apa ya? Simbol saintifik pokoknya kalian searching aja. Jadi NI per N nanti len NI per N kayak gitu. Logaritma nature kalau nggak salah. Jadi ada hitungannya sendiri nanti di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau nilai tambahan, boleh kalian hitung sampai sini nih, sampai sini aja nih, sampai indeks keanekaragaman plankton. Nah, kayak gitu. Apalagi ya? Hmm, Nah, kayak gitu aja. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silahkan di chat aja di grup atau misalnya bisa di komen gitu ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.